Razia judi online seringkali melibatkan pemeriksaan ponsel masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti keterlibatan mereka dalam praktik perjudian. Hal tanda-tanda yang mendahului razia dapat diamati melalui kehadiran orang asing di desa. Kehadiran individu-individu tersebut seringkali menjadi pertanda bahwa razia akan segera dilaksanakan, menambah ketegangan di kalangan masyarakat lokal. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial yang nyata di desa-desa, di mana warga saling mencurigai satu sama lain. Ini berdampak signifikan terhadap hubungan antar warga, yang sebelumnya didasarkan pada kekompakan dan saling percaya. Masyarakat mulai bersikap waspada terhadap kehadiran orang asing yang sering terlihat menghabiskan waktu di warung sebelum razia dilakukan. Kesadaran akan kemungkinan razia yang akan datang membuat mereka lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Setelah ditangkap, individu-individu yang memiliki aplikasi judi online di ponsel mereka akan dibawa ke kantor untuk menjalani proses interogasi. Selama proses ini, keluarga mereka tidak memiliki akses untuk berkomunikasi, yang menambah kekhawatiran di tengah situasi yang sudah tegang. Keluarga seringkali mencari berbagai cara untuk membebaskan anggota keluarga mereka yang ditangkap, biasanya dengan membayar uang tebusan yang mencapai 15 juta rupiah secara tunai. Proses ini menggambarkan adanya praktik korupsi yang semakin merajalela dalam penegakan hukum. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan waktu libur untuk melakukan penahanan, dengan mengatur agar hanya sedikit pegawai yang berada di kantor. Taktik ini mempermudah mereka dalam melakukan pemerasan terhadap keluarga korban. Keluarga korban terpaksa mencari cara untuk mengumpulkan uang tebusan agar anggota keluarga mereka dapat dibebaskan. Tekanan yang mereka rasakan semakin meningkat, terutama dengan narasi yang dibangun oleh oknum tentang proses hukum yang akan dihadapi. Bahkan setelah hari Senin tiba, proses hukum tetap dapat terganggu jika tidak ada uang tebusan yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat manipulasi yang nyata dalam sistem hukum yang sedang berlaku. Oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pemerasan ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Mereka menciptakan situasi di mana masyarakat merasa tertekan dan tidak memiliki daya untuk melawan. Jumlah pemerasan yang ditetapkan, seperti 15 juta rupiah, terlihat seolah-olah logis bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun, ini justru menciptakan jeratan utang yang berkepanjangan dan menyulitkan mereka secara finansial. Di beberapa desa di Jawa Timur, seperti Tuban dan Bojonegoro, kasus pemerasan ini telah terkonfirmasi secara jelas. Masyarakat di daerah tersebut menghadapi kesulitan finansial yang semakin parah akibat fenomena ini. Pemerasan ini melibatkan pengambilan uang dari masyarakat yang terlibat dalam judi online, mirip dengan tindakan tilang palsu. Kejadian ini sangat merugikan masyarakat, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi mereka. Banyak netizen yang mengonfirmasi bahwa mereka mengalami situasi yang serupa di desa mereka, menunjukkan bahwa masalah ini telah meluas dan menjadi perhatian serius bagi banyak kalangan. Pentingnya kolaborasi untuk mengatasi masalah ini semakin mendesak, yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan cerita-cerita dari masyarakat. Diharapkan masyarakat mau berbagi pengalaman mereka di kolom komentar, memperkuat kesadaran kolektif. Dampak dari judi online sangat merugikan masyarakat desa, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Banyak individu menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan judi online yang dibiarkan eksis menunjukkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari pihak kementerian. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi masyarakat desa, yang jelas membutuhkan perlindungan. Masyarakat desa dikenal sebagai individu yang cinta damai, dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mereka seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak, bukan dijadikan sasaran untuk pemerasan yang merugikan.